Selamat sore Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Komisi Kaleb. Walaupun kita harus melalui YouTube, tapi saya sangat bersyukur bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita yang lebih dalam lagi, mari saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan pujian nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujud pada-Nya. Umatnya pujilah pada Ya pengasih, bertelut dan menyembah Dia. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, Ya menghibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Intro. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait suci-Mu Kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh beribadah di Komisi Kaleb Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu nyata hari lepas hari Tuhan. Walaupun di kondisi pandemi saat ini, kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memberkati setiap kami. Apa yang kami dengar bisa kami laksanakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu pujian nomor 417, seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada
bagiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar suara-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau fokus di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, Tuhan. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan. Berkati setiap kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius, kita melihat di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8, kita membaca ayat 1 sampai 4. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang orang kusta di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita akan mendapatkan suatu gambaran orang sakit kusta itu sangat menderita sekali. Sangat menderita sekali. Orang kusta di perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka bukan saja terisolasi dari keluarga, dari masyarakat, mereka bukan saja tidak boleh bersalaman, ya, namun juga harus menjaga social distancing sambil berteriak najis-najis supaya orang lain segera menjauhi mereka kalau mereka mau melewat. Apa yang dihadapi orang-orang kusta mungkin merupakan implikasi, ya, atau akibat ratusan kali apa yang kita hadapi di masa-masa pandemi saat ini. Orang kusta di perjanjian lama dan perjanjian baru bukan hanya terisolasi secara sosial, namun juga terputus semua akses kepada hadirat Tuhan. Ya. Jadi demi menunjukkan kesucian perkemahan atau bait Allah, semua orang kusta dan juga orang-orang berdosa harus dikucilkan keluar dari perkemahan, ya, pada zaman Musa. Atau pada zaman Tuhan Yesus juga sama. Bapak Ibu sekalian, orang kusta tidak boleh mendekati area bait Allah. Mereka harus jauh-jauh. Orang kusta juga terusir dari hadapan manusia dan dari hadapan Tuhan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian,
Orang kusta itu bukan hanya menderita secara fisik saja, ya, badannya penuh kusta, tetapi mereka juga menderita secara psikologi dan rohani. Secara psikologi mereka tidak boleh bergaul dengan keluarga, ya, dengan orang-orang yang di sekitarnya, dengan temannya, dengan rekannya. Secara rohani mereka tidak boleh beribadah di bait Allah. Mereka harus dijauhkan, dikucilkan. Ini Bapak Ibu sekalian, orang kusta pada saat itu benar-benar hopeless dan helpless. Artinya mereka tidak ada pengharapan dan tidak ada orang yang menolong mereka. Tidak ada vaksin pada saat itu yang bisa menyembuhkan mereka. Tidak ada tabib yang mampu menyembuhkan mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan berita ada seseorang yang kena COVID-19 pada saat ini, itu memang menakutkan. Tetapi jika dibandingkan dengan kusta pada saat Tuhan Yesus atau pada saat perjanjian lama, itu merupakan virus atau merupakan akibat yang jauh lebih mengerikan dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang kita baca tadi, ya, diceritakan suatu hari ketika Yesus datang di sebuah kota, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi dari sekian banyak orang itu, ada seorang yang sakit kusta datang mendekati Tuhan Yesus. Bagaimana respon orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus? Ini suatu hal yang sangat mengerikan. Suatu hal yang sangat mengerikan. Ya, mungkin kira-kira seperti ini. Ya, bagaimana kalau misalnya kita sedang beribadah, ya, tiba-tiba ada seorang yang kena COVID-19 datang ke gereja kita, duduk di samping kita. Bagaimana respon kita? Kita mungkin kaget, kita mungkin takut, kita mungkin marah kepada dia. Kenapa kamu datang? Kamu kan sakit dan lain sebagainya. Ya. Dan orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus juga mempunyai respon yang sama. Mereka pasti kaget. Ada orang kusta yang berada di tengah-tengah kita. Bagaimana kalau kita kena kustanya? Itu penyakit yang mematikan sekali. Dan respon Tuhan Yesus juga tidak kalah mengherankan. Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya dan menjamah atau menyentuh orang kusta itu. Kita bisa membayangkan peristiwa itu secara slow motion, ya. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu. Dan disaksikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana mereka akan berteriak, Tuhan Yesus, kamu tahu nggak dia itu sakit kusta, jangan disentuh, jangan dipegang. Tuhan Yesus, kamu bisa kena kusta. Mungkin sebagian besar orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus akan berteriak seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit kusta itu. Satu jamahan yang singkat. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Dan bukan hanya penyakit kustanya lenyap atau sembuh. Ya. Tuhan Yesus juga merestorasi orang kusta itu sepenuhnya. Dia diminta untuk kembali ke bait Allah. Untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam besar, ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah. Supaya mereka bisa menerima orang kusta tersebut yang sudah sembuh, ya, sebagai komunitas atau warga gereja atau warga jemaat di bait Allah tersebut. Ya. Dan orang kusta itu juga diperintahkan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya, dia boleh beribadah kembali. Ya.
Secara rohani, dia disembuhkan. Secara jasmani, dia disembuhkan. Secara psikologi, dia pasti akan diterima kembali oleh orang-orang di sekitarnya, oleh keluarganya, oleh anak atau oleh orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, narasi yang singkat ini memang berbicara tentang orang kusta disembuhkan. Namun inilah suatu tanda dari datangnya kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus di dalam kegelapan dan kekacauan dunia. Kita mungkin tidak dipanggil dan kita juga tidak mampu untuk menemukan vaksin COVID-19 untuk meredakan pandemi di seluruh dunia. Tapi kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yaitu dengan sentuhan. Dengan satu sentuhan yang sederhana, kita mungkin bisa menyentuh orang-orang yang menderita kena akibat COVID-19, kena dampak dari COVID-19, dengan menolong mereka, dengan memberikan persembahan kepada mereka. Bapak sekalian, di gereja kita kami rekan-rekan hamba Tuhan ada menyalurkan bantuan sembako kepada rekan-rekan jemaat yang terkena dampak dari COVID-19. Kami salurkan. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi mereka bersyukur sekali karena mereka merasa diperhatikan. Kami menyentuh hidup mereka, kami menyentuh keluarga mereka dengan satu kasih yang tulus melalui pemberian sembako tersebut. Suatu tindakan yang nyata kita bisa menghadirkan kerajaan Allah melalui sentuhan. Bapak Ibu sekalian, atau kita mungkin melalui WhatsApp, kita bisa say hello, atau melalui telepon kita bisa telepon kepada orang-orang yang kita kenal untuk menguatkan dan saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian, ini yang dibutuhkan saat ini, suatu sentuhan yang sangat berarti. Bapak Ibu sekalian, selamat menjamah hidup-hidup di dalam masa pandemi saat ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa meneguhkan kita, bisa memotivasi kita untuk segera bangkit, menyentuh hidup-hidup yang mendapat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberi persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja, dan nanti majelis akan mengembalikan kepada pengurus Komisi Kaleb. Mari kita menyanyi sebuah lagu di pujian nomor 423. Kita nyanyikan bahasa Mandarinnya ayat 1 dan 2. 我心靠主，不论我在何处，我在陆地或在大海中渡，没了所以前仰望主，侧背天不必常看顾保护。我心靠主，神之主看顾我。或在환상，或在怒海观波，主赐洪恩，使我安稳。这悲天不必常看顾保护。野地玫瑰
天不暂且看顾，天空飞鸟它也这应归途。我蒙主爱，恩更丰富，这悲天不必常看顾保护。我心靠主，顺着主看顾我。我在환상，或在怒海关波，主赐洪恩，使我安稳。这悲天不必常看顾保护。Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh mendorong kami untuk segera bangkit, menyentuh jiwa-jiwa, menyentuh hidup-hidup rekan-rekan kami yang terkena dampak COVID-19 Tuhan. Tuhan, mohon Engkau tolong kami Tuhan, memampukan kami untuk menjalani tugas ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada setiap kami Tuhan, setiap yang boleh kami berikan kepada Tuhan melalui setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan Komisi Kaleb Tuhan. Tuhan, bagi rekan-rekan kami yang mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pak Denny Tuhan yang sakit tenggorokan Tuhan. Tuhan, mohon kiranya Engkau melalui obat-obatan Tuhan boleh menyembuhkan tenggorokan dari Pak Denny Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan juga untuk Ibu Ingrid Tuhan yang sedang berobat di Jakarta Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau memakai dokter, suster Tuhan, dan obat-obatan yang dia pakai atau dia minum Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi tubuh jasmaninya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga almarhumah Tiobinyo Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Mary berserta dengan keluarga besarnya Tuhan yang sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh ibunda yang dikasihani oleh keluarga Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan ketika mereka sedang berduka cita, biar Engkau sendiri yang menjamah hati mereka Tuhan, memberi penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, jaga bangsa ini Tuhan dari perpecahan Tuhan. Jaga bangsa ini Tuhan dari orang-orang yang mau berbuat jahat Tuhan, yang mau merongrong pemerintahan yang sah Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Kau jaga, Engkau lindungi mereka Tuhan. Tuhan, Kau pakai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan juga kepolisian Tuhan untuk menjaga NKRI Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan gereja kami Tuhan. Tuhan, kami sangat merindukan Tuhan, biarlah ibadah boleh dibuka kembali Tuhan. Dan kami boleh bertemu dengan rekan-rekan kami, dengan saudara-saudara kami seperti dulu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau yang mengaburkan semuanya nih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Komisi Kaleb pada sore ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Bapa terima kasih, dan saya akan memberikan doa berkat. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
surga. Puji terima kasih. Amin. Bapak Ibu sekalian, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh dan kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.